Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baik, perkenalkan, saya Ali Miftahul Rosyad. Saya adalah dosen Fakultas Agama Islam yang diberi kewenangan untuk mengampu mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Nah, mata kuliah kewarganegaraan itu adalah mata kuliah dasar umum, ya, mata kuliah dasar umum yang harus diikuti oleh seluruh mahasiswa. Tujuan global, saya akan menyampaikan tujuan global. Tujuan global dari mempelajari kewarganegaraan adalah agar mahasiswa bisa menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab, serta mampu menganalisis situasi dan kondisi sosial yang ada secara analitis dan kritis serta rasional, supaya tidak mudah terombang-ambing asal mengikuti apa saja. Baiklah saudara-saudaraku, adapun capaian atau tujuan yang akan dalam mempelajari pendidikan kewarganegaraan itu adalah yang pertama, mengenai mahasiswa mampu menjelaskan konsep, tujuan, dan ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Yang kedua, mahasiswa juga mampu memahami bahkan menganalisis identitas nasional, integrasi nasional, dan wawasan Nusantara. Yang ketiga, mampu menjelaskan mengenai secara hierarkis perkembangan demokrasi di Indonesia. Yang ketiga, mampu menganalisis keterkaitan antara negara, agama, dan warga negara. Dan yang terakhir itu adalah mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya apa? Supaya bisa menjadi warga negara yang berpikir rasional, kritis, dan analisis. Tujuan akhir dari mempelajari ini atau yang dikembangkan dalam pembelajaran kewarganegaraan itu ada 3, ya. Pertama itu adalah civic knowledge, pengetahuan warga negara, bagaimana warga negara mampu menggunakan akal sehatnya, nalar kritisnya. Kedua itu adalah civic attitude atau sikap warga negara, mental warga negara, moral warga negara agar bisa bermoral dengan baik. Dan yang terakhir adalah civic skill atau keterampilan warga negara. Nah, memang dalam ruang lingkupnya yang akan dipelajari dalam kewarganegaraan itu tidak jauh dari bagaimana hak dan kewajiban warga negara yang diatur dalam Pancasila dan UUD 45. Adapun aturan-aturan lainnya itu adalah mengikuti. Baiklah saudara-saudaraku yang berbahagia, dalam pembelajaran kali ini adapun referensi yang dipakai adalah berbagai macam, ada modul kewarganegaraan di perguruan tinggi, ada juga modul atau buku pendidikan kewarganegaraan, dan juga banyak sekali referensi, yaitu jurnal-jurnal atau artikel-artikel, baik itu yang bersifat nasional atau internasional yang berkaitan dengan pembelajaran kewarganegaraan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal Islam. Baiklah saudara-saudaraku yang berbahagia, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Baiklah, untuk memulai kegiatan perkuliahan kita pada sesi kali ini, marilah sama-sama kita memulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sebelum memulai ini saya menyajikan daftar hadir terlebih dahulu sekaligus materi ajar. Silahkan untuk diakses ya, absensi secara online dan materi ajar secara online melalui
barcode demikian. Nah, ya baik, semuanya sudah masuk ya, sudah lengkap. Nah, baik. Nah, sebelum itu saya ingin menyampaikan terlebih dahulu tujuan atau capaian pembelajaran mengenai materi ini ya. Jadi tujuan pembelajarannya itu adalah pertama itu memahami konsep identitas nasional, terus kedua menganalisis keanekaragaman identitas nasional. Nah, terus yang ketiga menghargai Pancasila sebagai ideologi bangsa dan mampu mengaplikasikan identitas dalam kehidupan sehari-hari. Adapun aspek yang akan dinilai pada pembelajaran ini adalah partisipasi dan diskusi 20%, makalah atau tugas individu 30%, presentasi kelompok 20%, dan ujian UTS atau UAS 30%. Nah, baiklah, sebelum itu akan menyampaikan apakah semuanya sudah mempelajari materi yang kemarin? Sudah. Baik, untuk lebih mempertajam, nah saya akan memulai dengan pretest terlebih dahulu. Nah, pertama, Hasan, apa arti pendidikan kewarganegaraan? Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan pembelajaran mengenai tentang warga negaranya ideologi Pancasila. Baik ya, sudah tepat. Nah, terus satu lagi. Nah, Adam, sebutkan hak dan kewajiban warga negara. Sebagai hak kewajiban warga negara itu diantaranya ada yang namanya seseorang berhak untuk menjadi warga negara suatu negara baik melalui kelahiran warga negaraan atau diatur oleh hukum mengikuti hukum yang ada di negara. Ya, baik. Ya, jawaban sudah tepat. Jadi intinya seluruh hak dan kewajiban warga negara itu sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Nah, baik, sebelum memulai, baik, saya rasa semuanya sudah mempelajari materi pertemuan ke-1 kemarin. Nah, jadi sekarang langsung masuk ke materi pertemuan yang kedua, yaitu mengenai identitas nasional. Sebelum sampai ke situ, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu peraturan kelas ya. Jadi di sini mahasiswa harus hadir ya tepat waktu. Kedua itu mahasiswa berpartisipasi aktif baik itu dalam diskusi, dalam tugas, dan yang ketiga menjaga ketertiban suasana kelas. Nah, baiklah sekarang, sebelum menyampaikan materi ini, saya menyampaikan sedikit motivasi ya. Jadi waktu masa-masa menjadi mahasiswa, apalagi mahasiswa S1 adalah masa-masa yang emas, peluang yang sangat bagus. Maka dari itu manfaatkan peluang itu dengan baik ya, dan isilah waktu-waktu itu dengan membiasakan diri untuk membaca, berlatih, dan mengembangkan potensi. Baik, sekarang mengenai identitas nasional. Nah, semuanya sudah tahu apa itu yang namanya identitas nasional? Nah, baik. Jadi gampangnya, identitas itu secara gampang, identitas adalah ciri khas atau jati diri atau kepribadian, atau gampangnya secara gampang, identitas itu karakteristik atau ciri khas yang dimiliki oleh seseorang tersebut dan tidak dimiliki oleh orang lain. Jadi kalau identitas nasional itu adalah ciri khas yang dimiliki oleh suatu bangsa dan membedakannya dengan bangsa lain. Nah, jadi apa itu identitas nasional? Ciri khas atau kepribadian suatu bangsa yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Baik ya. Nah ya. Jadi dalam identitas nasional itu ada beberapa macam ciri khas ya, yang dimana ciri khas tersebut hanya dimiliki oleh bangsa Indonesia. Di antaranya itu apa? Maka bahasa Indonesia sudah jelas ya, bahasa Indonesia itu adalah sebagai alat identitas.
Nah, yang kedua adalah budaya lokal atau budaya nasional. Negara Indonesia adalah negara kepulauan Nusantara yang memiliki keanekaragaman budaya. Nah, ada bahkan ribuan, bahkan jutaan suku bangsa yang ada di Indonesia. Terus sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Nah, negara Indonesia juga memiliki sejarah perjuangan yang panjang, sejarah perjuangan yang unik. Nah, sebelum Indonesia hadir juga, maka sebelumnya itu masih namanya Nusantara ya. Nah, terus keragaman budaya. Nah, keragaman budaya ini. Nah, ini ya, jadi banyak sekali keanekaragamannya, baik itu yang bersifat tari atau seni atau budaya atau adat istiadat. Nah, landasan filosofis dalam keanekaragaman itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Apa artinya Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tapi tetap satu. Nah, berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Nah, tetap satu tujuan. Kenapa demikian? Ya, tadi karena Indonesia itu kurang lebih ada 17.000 pulau, 300 lebih suku bangsa, dan 700 bahasa. Nah, bahasa daerah. Akan tetapi itu tersebut dapat disatukan menjadi bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia. Nah, selain itu juga ada banyak faktor ya yang membentuk identitas nasional. Nah, apa saja faktor pembentuk identitas nasional itu? Geografi. Nah, geografi, terus demografi, budayaan. Nah, ya, baik ya. Nah, demografi itu merupakan jumlah penduduk ya, yang berkaitan dengan kependudukan. Ekologi itu berkaitan dengan lingkungan. Nah, terus demografi ya. Terus geografi itu berkaitan dengan ruang ya, ruang yang ada di Indonesia. Indonesia kan memiliki beraneka ragam ruang. Ada yang hidup di dataran tinggi, ada yang hidup di dataran rendah, ada yang hidup di kepulauan, ada yang hidup di laut. Nah, terus kebudayaan jelas. Nah, watak masyarakat juga sama ya, sangat beraneka ragam ya. Ada masyarakat yang wataknya kadang keras, ada yang wataknya sedang, ada yang wataknya kalem. Nah, itu semuanya terbentuk, entah itu tapi terbentuknya watak masyarakat, ada watak masyarakat yang terbentuk itu melalui faktor gen, dan ada juga yang terkonstruk oleh lingkungan sosial. Nah, baiknya, jadi selanjutnya nilai-nilai Pancasila. Jadi Pancasila itu memiliki 5 nilai dasar ya. 5 nilai dasar tersebut adalah sebagai pedoman atau sebagai penguat untuk dalam identitas nasional ya. Nah, kayak nilai ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi setiap orang menganut yang namanya ajaran agama. Terus ada kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan sosial. Nah, untuk sila kedua dan ke sila kelima itu, nah di situ ada ya, ada yang namanya adil ya, ada kata-kata adil, keadilan sosial, ada yang kemanusiaan yang adil dan beradab. Memang kadang kita baca suka tumpang tindih ya. Jadi kalau misalkan sila kedua itu kemanusiaan ya, adil itu adalah adil dalam perspektif manusia sebagai individu, sedangkan yang kelima itu adil manusia sebagai masyarakat ya. Nah, terus selain itu ada bahasa Indonesia ya. Jadi secara garis besarnya identitas nasional itu adalah bahasa, budaya, agama ya. Jadi apa saja? Bahasa, budaya, agama, itu semuanya identitas nasional. Kenapa itu dikatakan identitas nasional? Karena hal tersebut hanya dimiliki oleh bangsa Indonesia dan tidak dimiliki oleh bangsa yang lain. Nah, kayak contohnya agama. Indonesia memiliki bermacam-macam agama. Selain agama juga bermacam-macam aliran kepercayaan.
di mana perbedaan tersebut bisa hidup berdampingan. Nah, kayak budaya memiliki keanekaragaman budaya. Di negara lain, belum tentu keanekaragaman tersebut bisa hidup secara damai, bisa hidup secara berdampingan. Itu belum tentu. Nah, baiklah, saudara-saudaraku, apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Iya, Pak. Tidak ya, udah jelas ya. Terus ada lagi yang namanya peran sejarah dan simbol nasional ya. Peran sejarah ya dan simbol nasional. Apa perannya itu? Kayak sejarah kemerdekaan Indonesia. Kapan itu Indonesia merdeka? 1945. Terus Indonesia memiliki yang namanya lagu kebangsaan, yaitu apa? Lagu Indonesia Raya. Siapa yang menciptakan lagu tersebut? W.R. Supratman. Baik ya, W.R. Supratman ya. Nah, Maaf. Ya. Oh iya, ini. Ya. Nah, baik. Baik. Ya. Nah, tantangan dalam pelestariannya. Jadi memang akibat sekarang terjadi yang namanya globalisasi atau arus globalisasi atau arus modernisasi. Nah, globalisasi itu apa? Arti globalisasi itu? Perkembangan zaman mengikuti global. Ya. Betul sekali ya. Jadi globalisasi itu adalah suatu perkembangan zaman, suatu perubahan sosial. Jadi segala sesuatu itu serba mengglobal ya. Jadi globalisasi itu adalah merupakan suatu ketergantungan antara satu negara dengan negara lain yang diakibatkan oleh perubahan sosial. Kita bisa mengetahui apa informasi-informasi yang ada di luar negeri hanya dengan cukup klik enter. Atau kita bisa mengetahui informasi ini, itu, dan lain sebagainya di negara manapun hanya dengan menggunakan AI, Artificial Intelligence. Nah, itu juga kan karena itu adalah perkembangan global. Nah, maka dari itu yang dibutuhkan dalam menghadapi tantangan global itu adalah kesiapan warga negara untuk menyesuaikan diri dengan keadaan apapun ya, supaya tidak tergerus. Nah, supaya tidak tergerus pada arus modernisasi ya. Nah, baiklah, untuk ini apakah ada yang ditanyakan? Bapak Ya. bertanya, untuk kita sebagai generasi muda di bangsa ini, bagaimana cara supaya kita bisa melestarikan identitas kita sebagai nasional dari segi budaya yang ada dari ancaman globalisasi tersebut? Ancaman ya, baiklah, pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi memang modal pertama atau modal awal adalah kesiapan warga negara ya. Kesiapan warga negara untuk menghadapi globalisasi. Apa kesiapan warga negara itu untuk menghadapi globalisasi? Pertama, harus berpikir terbuka dan berpikir ke depan. Pertama. Kedua, selalu melatih diri ya. Melatih diri untuk terus mengembangkan potensi dan kemampuannya sesuai dengan tuntutan zaman. Jadi pertama itu kesiapan mental warga negara. Kedua, kesediaan diri untuk selalu update, untuk selalu siap mengembangkan potensi kemampuannya agar supaya tidak ketinggalan zaman. Itu adalah ciri orang yang cerdas. Orang yang cerdas atau orang yang pintar adalah orang yang selalu siap untuk mengembangkan
dirinya dalam menghadapi berbagai macam perubahan. Jadi intinya selalu belajar ya, atau bahasanya education long life, pendidikan seumur hidup. Nah, atau long life education. Jadi pembelajar seumur hidup. Nah, akan tetapi ketika kita itu tidak merasa kita sudah bisa, lalu kita tidak mau update, tidak mau memperbaharui diri, tidak mau meningkatkan diri, itu adalah orang yang bodoh. Meskipun sudah gelar sarjana, master, dokter, dan lain sebagainya, itu adalah orang yang bodoh ketika tidak mau update terhadap berbagai macam perubahan dan update terhadap berbagai macam perkembangan. Nah, karena yang namanya teknologi dikatakan hebat pada zamannya. Saya saat ini bisa update terhadap perkembangan teknologi. Allah a'lam apakah 40 tahun lagi saya masih bisa update atau tidak, 30 tahun lagi masih bisa update atau tidak, itu juga belum tentu ada umur ya, belum sampai umurnya ya. Itu. Nah, baiklah saudara-saudaraku. Nah, sebelum sebelum ke langkah yang terakhir, saya ingin membagi tugas ya, ingin membagi tugas terlebih dahulu sebagai refleksi untuk agar lebih memahami apa itu identitas nasional ya. Nah, adapun tugasnya yaitu silahkan semuanya mencari jurnal ya, jurnal terbitan 2 tahun terakhir mengenai kewarganegaraan, lalu buat resensinya atau kesimpulannya. Jadi membuat kesimpulan, selain membuat kesimpulan kita harus ada kritik apa kekurangan jurnal tersebut dan apa kelebihan jurnal tersebut. Nah, setelah itu baru itu saja kritik tersebut, itu nanti dikumpulkan paling terakhir dikumpulkan yaitu hari Sabtu ya, melalui email ya, email yang sudah tertera di identitas. Nah, baik ya. Jadi selain jurnal tersebut, saya juga ini akan menyampaikan itu ya, di sini ada link ya, link untuk post test ya, post testnya. Nah, link untuk post testnya ya. Jadi link untuk post testnya silahkan dikerjakan. Di situ ada 20 pertanyaan ya. Kerjakan sampai kira-kira bisa benar semua dan nanti skornya akan muncul. Sekarang dapat skornya berapa, kerjakan kira-kira itu sampai betul semua. Nah, ya, bisa dipahami? Nah, baik, kalau bisa dipahami, saya akan menyampaikan kesimpulannya dalam pertemuan ini. Nah, kesimpulan, jadi pondasi pertama itu pondasi persatuan ya, identitas nasional adalah sebagai pondasi persatuan, pondasi yang menopang persatuan dan kesatuan warga negara. Kita memilih menjadi identitas nasional karena di bawah naungan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kedua, kekuatan dan keragaman. Keragaman budaya, keragaman nilai Pancasila, nah itu menjadi kesatuan. Jaga dan lestarikan. Nah, mari ini kita, oleh karena itu saudara-saudaraku, sebagai generasi muda, mari kita sama-sama menjaga identitas nasional yang kita miliki sebagai warga negara yang baik dan umat beragama yang baik. Wujudkan sikap kita sebagai masyarakat Indonesia bisa mewujudkan untuk menjadi warga negara yang baik dan umat beragama yang baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Ada pantun burung irian, burung cendrawasih. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka terima kasih semuanya.